Kalau mau gentle, tuntut dengan pencemaran nama baik atau penghinaan. Memang lidah tak bertulang. Itulah yang dilakukan oleh Kanjeng Raden Mas Tumenggung Roy Suryo Noto Diprojo. Selamat siang, saya Ngurah Erlin Punarbaul dari Kubu Tambahan Buleleng, Bali. Pada siang hari ini, saya ingin mengupas tuntas statement-statement yang bertolak belakang dari salah satu tersangka kasus pencemaran nama baik Kanjeng Raden Mas Tumenggung Roy Suryo Noto Diprojo yang pernah duduk menjadi anggota DPR RI dari fraksi Partai Demokrat dan juga pernah menjadi Menpora di era Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono. Roy Suryo beberapa bulan lalu mengajukan tantangan terbuka yang ditujukan kepada Presiden ke-7 Republik Indonesia Bapak Insinyur Haji Joko Widodo yang menantang jika merasa nama baiknya dicemarkan, buat saja laporan dengan pencemaran nama baik atau pasal-pasal lainnya. Tantangan kau dipenuhi oleh Presiden ke-7 Republik Indonesia Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Sehingga pada 30 April 2025 lalu, didampingi kuasa hukumnya, salah satunya Yakub Hasibuan, Presiden ke-7 Republik Indonesia menghadiri Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polda Metro Jaya yang melaporkan awalnya 5 orang atas sebuah peristiwa. Lalu, seusai adanya gelar perkara khusus pada 15 Desember 2025 lalu di Polda Metro Jaya, Roy Suryo yang pada saat itu didampingi oleh koordinator utama pembela dan kuasa hukum Profesor Dr. Repli Harun menyatakan pendapat yang amat sangat berlawanan dari statement-statement sebelumnya. Roy Suryo mengatakan dia merasa sangat kaget dan baru tahu katanya yang melaporkan adalah Bapak Presiden ke-7 Republik Indonesia Bapak Insinyur Haji Joko Widodo atas sebuah peristiwa. Profesor Dr. Repli Harun, tidak bisakah Anda memberikan sedikit ilmu yang kau miliki, Repli Harun, untuk memberikan pembelajaran kepada manusia-manusia sengak, kepada manusia-manusia songong sok tahu seperti Roy Suryo, Dr. Tifa, Rismond dan lain-lain sebagainya, termasuk juga kepada 5 orang tersangka dari klaster pertama. Yang dilaporkan apapun itu yang menjadi delik aduan adalah peristiwa. Betul apa betul Profesor Dr. Repli Harun? Pembunuhan itu peristiwa, penipuan itu peristiwa, penggelapan itu peristiwa, dan pencemaran nama baik itu peristiwa. Pak Joko Widodo hadir di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polda Metro Jaya pada 30 April 2025 lalu itu melaporkan 5 orang atas sebuah peristiwa. Ajari klien-klien Anda, Profesor Dr. Repli Harun, persoalan yang katanya membuat kaget yang dilaporkan terhadap dirinya adalah sebuah peristiwa. Memang peristiwa yang dilaporkan. Penipuan, penggelapan itu peristiwa. Pencemaran nama baik itu peristiwa. Tidak ada melaporkan orang tanpa ada peristiwa yang mendahuluinya. Jangan sampai Anda, Profesor Dr. Repli Harun, dan juga Dr. Denny Indrayana, yang juga menjadi kuasa hukum para tersangka, justru ikut serta menjadi kopong. Mengapa ketika Roy Suryo membuat statement seperti itu Anda tidak memberikan sebuah penjelasan kepada Roy Suryo memang peristiwa yang dilaporkan? Jangan-jangan Anda mulai berkurang volume ilmu dan kepakaran Anda persoalan hukum. Bagaimana nasib mahasiswa dan mahasiswi Anda, Profesor Dr. Repli Harun di Universitas Tarumanegara, kalau kualitas Anda semakin lama semakin terlihat?
Entah karena memang awalnya Anda memang tidak pinter, atau kebencian membuat semakin berkurangnya kualitas otak Anda sebagai pakar hukum tata negara. Lalu saya kembali kepada pernyataan Roy Suryo. Lidah memang tidak bertulang yang gampang mengatakan sesuatu. Beberapa bulan yang lalu, dengan luar biasa jumawa melakukan tantangan terhadap Presiden ke-7 Republik Indonesia untuk melaporkan dirinya jika merasa nama baiknya dicemarkan. Tantangan kau dipenuhi, kau sekarang terkaing-kaing. Lalu mengatakan jahat. Yang jahat itu otak, mulut, dan hati kau, Roy Suryo CS. Yang jahat itu kalian. Bukan Pak Jokowinya yang jahat, tetapi kau, Roy Suryo Kanjeng Raden Mas Tumenggung Roy Suryo Notodiprojo yang jahat. Dan saya sampai berpikir, setan insecure melihat perilaku, kata-kata, dan pikiran busuk kau, Roy Suryo. Saran saya, persiapkan diri Anda, Roy Suryo, ya khususnya kepada Roy Suryo. Jika ini kemudian pihak penyidik Polda Metro Jaya sudah merasakan cukup untuk menyerahkan berkas pemeriksaan kepada kejaksaan, lalu kejaksaan setelah memeriksa menganggap P21, maka ini akan segera dilimpahkan ke pengadilan. Dan jangan pernah meminta sidang kasus yang melibatkan Presiden ke-7 Republik Indonesia melawan 8 manusia songong di Republik ini menjadi sidang tertutup. Tidak. Saya sangat berkeyakinan sidang akan terbuka untuk umum. Alasannya satu, agar supaya kalian dan sang koordinator utama Profesor Dr. Refli Harun sebagai kuasa hukum utama tidak bisa lagi membuat narasi-narasi bohong yang menyesatkan. Anda pakar ngibul, Profesor Dr. Refli Harun. Saya tidak takut mengatakan ini secara terbuka. Anda pakar ngibul. Jejak digital jelas ada. Pernyataan bertolak belakang antara pernyataan Anda yang mengatakan diundang oleh Komisi Percepatan Reformasi Polri, tetapi justru ada pendapat dan pernyataan yang berbeda dari Profesor Jimli Asidiki yang mengatakan Anda bersurat kepada Komisi Percepatan Reformasi Polri. Saya mengatakan segala sesuatunya dengan data dan fakta yang saya baca dan yang saya lihat, Refli Harun. Awal kehancuran Anda sebagai manusia yang 11-12 dengan Roy Suryo, Rismond, dan Dr. Tipa. Manusia picik, licik, kerdil, akan segera tiba masa-masa kehancuran bagi kelompok Bromo Corah di Republik ini. Terakhir yang ingin saya katakan, kau yang menantang, tantangan kau diterima dan diladeni oleh Presiden ke-7 Republik Indonesia. Jangan bermain drama, jangan lagi mengatakan kau dikriminalisasi. Karena apa? Tidak ada untungnya dan tidak ada gunanya Presiden ke-7 Republik Indonesia Bapak Insinyur Haji Joko Widodo mengkriminalisasi otak-otak kriminal seperti kau, Kanjeng Raden Mas Tumenggung Roy Suryo Notodiprojo, dalam kurung next menjadi residivis. Saya Ngurah Erlin Punarbawo dari Kubu Tambahan Buleleng Bali, ada di garda terdepan Gerakan Berani Nusantara Gibran.